Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Amare. Kali ini Amare berkunjung ke showroom Kitchen Havele di BSD City Tangerang. Kita akan melihat bagaimana Havele mendesain kitchen dengan sangat fungsional. Kitchen yang pertama dari Havele, untuk kitchen ini layoutnya adalah L shape dan mereka menambahkan island yang cukup besar. Ukuran island kira-kira sekitar 1,1 meter dikalikan 3 meter. Dari sisi desain ya, kita bisa lihat desainnya European look. Dan untuk finishingnya, mereka menggunakan dua komposisi. Yang pertama adalah veneer kayu. Ini adalah veneer kayu walnut import. Kemudian mereka finishing dengan finishingnya close pore dan dengan tingkat glossy satin ya 30%. Yang warna kedua adalah warna ini. Ini adalah cat duko atau lacquer dengan tingkat finishingnya ini glossy sekitar 80% dengan warna taupe ya, light taupe ya. Kemudian kita akan cek lagi untuk membuat kitchennya tampak seperti hidup. Mereka menggunakan lampu LED, bisa dilihat di bagian bawah island, di bawah wall cabinet, dan juga di samping island ya. Mereka menggunakan LED lighting dari Havele 4000K sehingga warnanya agak sedikit putih. Ada fitur yang sangat unik, jadi meja island ini bisa digeser. Nah, pada waktu digeser, kita bisa meletakkan kursi untuk kita bisa coffee time gitu ya, atau makan ringan di sini. Dan pada waktu kita geser keluar, itu ada kompor, dia elektrik ya, electric hob yang bisa digunakan. Dan di atas kompor itu juga ada cooker hood. Cooker hood ini cukup spesial, kenapa? Karena biasanya cooker hood itu dia punya cover atas itu hanya sekitar 80 cm. Tapi ini covernya bisa sampai ke plafon. Jadi penampakannya akan sangat bagus sekali. Nah, ini fitur yang saya jarang temukan di kitchen lain. Dan ini bisa menahan beban cukup sekitar 25 sampai 30 kilo. Fitur berikutnya lagi yang kita akan bahas di island ya, mereka juga memiliki open compartment konsep sehingga kita bisa meletakkan display dengan sangat baik di sini. Havele menggunakan top table dari Quadra, tipenya Persia Grigio Mate. Jadi untuk top table di island maupun di kitchen di L shape menggunakan stone Quadra berwarna grey. Kemudian kita akan cek kompartemen yang pertama. Di sini Havele menyediakan tempat sampah yang bisa di pull out. Kompartemen yang kedua ada di bawah kompor listrik ya. Tempat penyimpanan dari plastik dan di atasnya ada tutup yang bisa digeser dari kaca tempered ya, seperti ini. Di bawahnya lagi kita cek tempat penyimpanan yang bisa digunakan untuk meletakkan bumbu-bumbu yang kecil. Kompartemen yang berikutnya lagi adalah spice rack ya. Ini adalah spice rack dengan ukuran 15 cm untuk meletakkan bumbu yang agak besar dengan posisi berdiri, dan kedalaman ini sekitar 10 cm. Lebarnya sekitar 10 cm. Untuk yang tinggi disarankan di bawah, agak pendek di bagian atas. Kompartemen yang berikutnya adalah drawer dengan cutlery tray yang bisa disesuaikan untuk panjang dan pendeknya dengan kita punya peralatan masak. Di bawahnya ada drawer untuk meletakkan plate ya, piring-piring yang besar. Di bawahnya lagi, ini adalah swing door, double door, swing door dengan fitur
pen hanger dari Havela, bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6 panci ya. Dan juga ada towel hanger juga dari Havela. Semua pintunya udah soft close ya tentunya. Sekarang kita akan cek fitur dari kabinet yang menempel dengan dinding. Fitur yang pertama, kita namakan tall unit cabinet. Ini menggunakan swivel rack ya. Swivel rack ini pada waktu kita tarik, dia ada yang ikut pintu dan ada yang keluar menghadap ke kita. Sehingga memudahkan kita untuk mengambil barang, kita nggak perlu sampai tangan ke dalam. Kemudian untuk yang base cabinet, kita cek. Ini adalah rak tarik untuk meletakkan piring-piring. Ini drawer untuk meletakkan cutlery tray maupun aksesoris seperti ini. Dan kelebihannya lagi, mereka berikan lampu LED dengan sensor di sini. Jadi saat drawer tutup, lampu akan mati, saat dibuka, lampu akan hidup. Ini juga sama, cutlery tray full size. Yang paling bawah kita cek. Ini sama juga, ini adalah tempat untuk piring dan mangkok-mangkok. Dan mereka juga memberikan lampu juga sama. Untuk bagian handle, ada perbedaan. Tadi kalau Island menggunakan handle, kalau ini mereka tanpa handle, cuma mereka membuat groove 45 derajat untuk jari bisa ambil. Kemudian sampingnya, mereka ada tempat sampah kecil yang bisa diletakkan di pintu, seperti ini. Kita cek. Nah, di bagian bawah sink, mereka memiliki solusi sink unit, sehingga kita bisa meletakkan alat kebersihan seperti ini. Sehingga di bawah sink pun seluruh area bisa terpakai. Di kabinet sink paling bawah, mereka memberikan solusi tempat sampah yang nempel dengan pintu swing dari kabinet, seperti ini ya. Berikutnya, kita cek ada drawer yang ternyata mereka gunakan untuk menyimpan mangkok, dan drawer ini bukan dengan kayu atau besi biasa, tapi dengan motif jaring seperti ini, sehingga apabila ada air yang jatuh ke drawer ya, air akan jatuh ke bawah dan mengenai ke plastik yang paling bawah yang memang untuk air. Ini cocoknya digunakan untuk mangkok-mangkok atau piring yang selesai dicuci. Jadi mereka tiriskan sekalian di sini, sekalian simpan. Ada dua story, atas dan bawah, seperti ini. Dan bagian paling bawah ada mangkok plastiknya ya. Nah, seperti ini. Sehingga dari air cucian yang jatuh, bisa jatuh ke sini dan bisa kita buang kembali ke cucian. Yang paling ujung mereka meletakkan kembali spice rack dengan 2 tier, atas dan bawah. Kita akan cek untuk wall cabinet. Yang pertama, mereka memberikan pull out rack ya. Kalau biasa kan kita hanya ambalan, sehingga untuk yang tinggi badan terbatas agak sulit untuk menjangkau, tapi dengan ini untuk yang di atas mudah sekali. Yang di bawah juga mudah. Kemudian mereka juga menambahkan LED lighting ya. Ada 2 biji di sana. Berwarna putih sehingga pada waktu dibuka pintunya lampu akan menyala dan semua akan terlihat. Yang kedua, ini mereka menggunakan pintu folding ya. Dan juga mereka memberikan pull out, tapi pull outnya untuk piring maupun mangkok, sehingga memudahkan untuk mengambil dan meletakkan setelah dicuci. Di bagian bawah pun ada tray untuk air yang menetes. Kemudian mereka juga menambahkan 2 lampu LED ya, seperti yang sama dengan sebelumnya. Berikutnya lagi,
Ini mereka memberikan hardware yang bisa menggunakan servo atau motorized sehingga ditekan terbuka, tekan tertutup, dan mereka meletakkan disc drip ya, disc drip untuk piring-piring maupun untuk mangkok. Tapi tentunya ini akan sangat menyulitkan kalau yang akan meletakkan tingginya kurang. Bisa manual, bisa sistem pencet dan tutup. Oke. Berikutnya lagi ini pintunya foldingnya ke atas, beda dengan yang ini. Ya, dan kembali mereka juga meletakkan disc strip untuk piring dan juga untuk mangkok. Oke. Kita akan cek bagian terakhir dari kitchen L ini. Yang pertama, mereka ada cooker hood dan kompor hob ya, dengan LPG ya. Kita akan cek. Nah, ini ada kompartemen yang menempel di pintu. Kemudian mereka juga punya pull out untuk LPG, sehingga waktu kita masukin kita nggak perlu susah-susah ya ke dalam, tapi kita tinggal keluarkan, taruh LPG-nya dan dorong aja. Oke, yang kedua, mereka memiliki spice rack yang lebih besar dengan kompartemen untuk meletakkan barang-barang seperti ini, dan ini juga bisa dilepas-lepas. Kita bisa bawa untuk masak dan bisa letakkan kembali. Nah, seperti ini. Sampingnya lagi, ini swing door. Nah, kembali mereka menggunakan sistem drawer, tapi dengan wire mesh untuk meletakkan piring-piring, dan mereka memberikan plastik supaya kalau ada air akan jatuh ke plastik. Yang bagian bawah mereka gunakan untuk yang lebih besar ya, seperti panci-panci dan lain sebagainya. Kita akan cek untuk bagian atas. Mereka menggunakan pintu folding dengan disc strip. Kemudian untuk yang ini sangat unik sekali. Ini pintu dari kaca dan membukanya seperti ini. Dan Havele menggunakan lampu LED di belakang kaca, sehingga pada waktu lampu menyala, sepertinya kaca akan menyala seperti ini. Untuk menutupnya tinggal digunakan tangan kembali. Sekarang kita akan bahas 3 hal yang menarik dari kitchen ini. Yang pertama adalah sliding table island. Ini sangat menarik sekali. Yang kedua adalah lampu LED dengan sistem dimmer ya. Kita bisa redupkan dan atur terang cahayanya. Yang ketiga adalah kompor yang disembunyikan dan juga hob yang di tengah-tengah ruangan. Ini sangat menarik sekali. Tapi tidak ada kitchen yang sempurna. Berikut ada 3 hal yang mengganggu yang saya temukan dari kitchen ini. Yang pertama adalah top table lebih dalam dibandingkan pintu. Seharusnya top table lebih keluar, sehingga pada waktu ada air yang jatuh tidak akan mengenai ke bagian pintu dan masuk ke dalam kabinet. Atau minimal sama antara top table dengan pintu. Yang kedua adalah penggunaan handle yang sudah ketinggalan zaman ya, sudah cukup kuno modelnya. Dan yang ketiga adalah jarak antara finger groove ini terlalu kecil, ini hanya 2 cm, sehingga pada waktu kita membuka agak sulit dan jari terkena dengan bagian atas. Harusnya minimal 25 atau 30 mm.
Demikian dari kitchen yang kita bahas pada kali ini, ada 3 hal yang menarik dan juga 3 hal yang menurut saya mengganggu. Semoga semuanya ini boleh menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman sekalian. Terima kasih.